warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyatiani, lokal 4A, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS bimbing tentang asas-asas dan bidang-bidang BK. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada asas-asas BK. Asas-asas BK ada 12. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini si konselor harus merahasiakan masalah-masalah si klien agar masalah si klien ini tidak menyebar atau tidak diketahui oleh orang lain. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Si klien ini harus bersukarela menjelaskan masalahnya kepada si konselor agar si konselor bisa membantu dan dapat memecahkan masalah si klien ini. Yang ketiga ada asas kekinian. Asas kekinian ini masalah yang dirasakan oleh klien ini harus dirasakan oleh yang keempat ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini si klien harus terbuka untuk menceritakan masalah-masalah yang dihadapinya kepada si konselor agar si konselor bisa membantu. Yang keenam asas kegiatan. Asas kegiatan ini si konselor memberikan kegiatan yang harus si klien ini turuti dan si klien harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang diarahkan oleh konselor agar masalah ini dapat diselesaikan dengan cepat atau mudah untuk diselesaikan. Dan yang ketujuh itu ada asas kedinamisan. Asas kedinamisan ini si konselor harus melihat perubahan si klien, apakah masalahnya bisa terus dilanjutkan atau berhenti untuk mencari penyebab masalah dari yang lain. Yang kedelapan itu ada asas keterpaduan. Asas keterpaduan ini si konselor harus dekat dengan orang-orang terdekat si klien agar bisa lebih masuk ke dalam masalah si klien ini dan bisa untuk mudah memecahkan masalah si klien ini. Nah, yang kesembilan itu ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini jika si klien ini melencong dari norma-norma BK, maka si konselor harus memasukkan si klien ini kembali kepada norma-norma BK tersebut. Yang ke-10 di situ ada asas keahlian. Asas keahlian ini si konselor harus ahli dalam menyelesaikan masalah-masalah yang si klien berikan kepada konselor agar si konselor ini bisa memberikan nasihat-nasihat yang menurut si klien ini bisa membantunya untuk menyelesaikan masalahnya. Yang ke-11 itu ada asas alih tangan. Asas alih tangan ini adalah asas ketika si konselor yang satu tidak bisa menyelesaikan masalah si klien, maka si konselor boleh memindahkan alih tangan konselor kepada konselor yang lebih ahli dalam bidang konselor tersebut. Yang terakhir di situ ada asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani ini manfaat yang dirasakan oleh si klien, baik manfaat masalahnya kurang. Nah, yang terakhir itu di situ ada asas Tutwuri Handayani. Asas ini adalah manfaat yang dirasakan oleh klien baik di dalam masalah tersebut ataupun dari luar masalah tersebut. Apakah bisa dimengerti atau masih kurang si konselor untuk memberikan pemahaman kepada si klien tersebut. Pembahasan kedua itu mengenai tentang bidang-bidang asas. Yang pertama itu ada bidang bimbingan pribadi. Bidang bimbingan pribadi ini mengembangkan atau membimbing siswa untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada
bidang bimbingan sosial. Bidang bimbingan sosial ini membantu peserta didik mengenal atau berhubungan dengan lingkungan sosialnya dan dilandasi dengan budi pekerti. Dan yang ketiga itu ada bidang bimbingan belajar. Bidang bimbingan belajar ini menumbuhkan sikap belajar yang baik, ilmu pengetahuan dan keterampilan agar keduanya bisa sejalan. Yang keempat itu ada bidang bimbingan karir. Bidang bimbingan karir ini ditunjukkan untuk mengenai potensi diri, mengembangkan dan yang terakhir ada bidang bimbingan karir. Bidang bimbingan karir ini ditujukan untuk mengenai potensi diri, mengembangkan dan menetapkan potensi diri yang dimiliki. Baik, sekian penjelasan saya mengenai asas-asas dan bidang-bidang BK. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.